Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, langsung saja perkenalkan, nama aku Azana Lafat. Aku dari jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas 5B. Nah, baik teman-teman, jadi di video kali ini di mata kuliah produksi film aku akan menjelaskan materi tentang apa ya? Kalian tahu nggak kali ini materinya tentang apa? Kalian bertanya-tanya nggak? Oke, sini, aku jelaskan. Nah, jadi di video kali ini aku akan menjelaskan tentang tema besarnya, yaitu membaca realitas melalui kamera. Nah, jadi teman-teman, penjelasannya itu adalah film dokumenter itu memiliki beberapa karakter. Apa aja sih karakternya? Nah, jadi di mana audiensi itu menyaksikan gitu antara serius dan juga rileksnya. Jadi sehingga produser dokumenter itu dapat melakukan beberapa alternatif nih, gaya seperti humoris, puitis, sindiran, ada anekdot juga, serius dan juga semi serius gitu ya. Nah, di sini juga ada nih beberapa tipe di dalam film dokumenter. Apa aja sih tipenya? Nah, yang pertama ada expository. Nah, apa sih yang disebut expository? Jadi, dokumenter expository adalah dokumenter atau konvensional atau lebih lama digunakan, merupakan format dokumenter televisi. Nah, sebagai ciri khasnya. Jadi, penggunaan naratornya itu lebih tepatnya itu bergantung pada tekanan pada narasi juga dan juga argumentasi yang logis. Jadi, dia itu lebih ke argumen dan juga narasi ya kalau misalnya expository. Nah, yang kedua itu ada direct cinema. Nah, apa sih yang disebut dengan direct cinema? Jadi, gaya direct cinema itu adalah salah satu teknik yang ada di dalam pembuatan film dokumenter yang berfokus pada pengambilan gambar secara alami dan juga spontan, sehingga film itu tuh seperti natural aja teman-teman. Jadi kayak nggak ada rekayasa ataupun apa sih kayak ngegeresek gitu ya di filmnya. Nah gitu ya. Nah juga bisa nih, artinya sutradara itu bertindak sebagai pengamat yang mengikuti dan merekam kejadian yang ada di lapangan gitu, tanpa mengarahkan atau mengendalikan situasi tersebut. Jadi seakan-akan emang bener-bener si sutradara yang turun langsung gitu, terjun langsung gitu ya. Nah, ada juga nih yang ketiga, yaitu adalah observational participatory. Nah, jadi itu adalah tipe dokumenter atau participatory, itu tipe interaktif, menjadi kebalikannya dari dokumenter observasional. Jadi pembuatan filmnya itu menunjukkan bahwa dirinya itu secara mencolok gitu ya di layar dan melibatkan diri pada peristiwa yang serta berinteraksi dengan subjeknya. Nah, di sini juga atau adegannya juga berkomunikasi antara sutradara dan juga subjeknya. Jadi terlihat jelas gitu ya. Jadi percakapan antara pemain dan juga sutradara itu terlihat banget gitu kalau di participatory ini. Nah, jika ada wawancara yang tidak dilakukan gitu ya dengan respon langsung dengan narasumber subjek-subjek gitu, sehingga bisa didapatkan komentar dan juga respon langsung dari narasumber gitu. Jadi kayak itu tuh lebih tektokan aja antara pemain dan juga sutradara, sehingga mereka itu mendapatkan komentar yang baik gitu kan. Nah, ada juga nih materi yang keempat, yaitu tentang dokumenter puitis. Nah, apa sih yang disebut dengan dokumenter puitis? Jadi, film dokumenter puitis ini adalah salah satu dari 6 tipe gitu film dokumenter yang disimpulkan dari Bill Nichols gitu ya dalam bukunya. Nah, jadi di film ini tuh menonjolkan keindahan visual dengan irama gambar tanpa perlu menggunakan narasi atau teks penjelas. Jadi makanya muncul nih dari
dalam suasana yang keindahan dan juga tampilan gambarnya gitu kan. Serta proses pengambilannya juga menjadi bagian dari membangun perasaan dan juga peran yang ingin disampaikan. Jadi ini tuh lebih ke arah apa ya, estetik lah kayak gitu ya modelnya. Nah, yang kelima ada juga nih tentang dokumenter reflektif. Nah, apa sih yang disebut dengan dokumenter reflektif? Aduh, aku jadi susah banget gitu ya ngomong. Nah, dari dokumenter ini adalah salah satu jenis film dokumenter yang menekankan pada subjektivitas pembuat film dan juga melibatkan aktif mereka dalam berproses dokumentasinya gitu. Nah, berbeda dengan dokumenter observasional atau ekspositori yang berusaha objektif. Nah, sedangkan di dokumenter reflektif ini justru menjadi sudut pandang gitu ya, opini dan juga pengamatan personal di pembuatan filmnya. Jadi ini tuh bener-bener lebih ke menekankan pada pembuatan filmnya gitu ya, supaya terlihat lebih nyata dan juga apa ya, refleks aja gitu ya kan, santai gitu. Nah, di sini juga itu dia ya teman-teman, beberapa tipe di dalam film dokumenter. Nah, selanjutnya ada nih tema-tema yang ada di dalam film dokumenter. Apa aja sih temanya? Oke, kita bahas. Nah, jadi tema di film dokumenter itu ada 7. Apa aja? Oke, aku sebutkan. Yang pertama ada sosial. Kalian udah tau lah pasti sosial itu apa. Ya, pastinya udah pernah dengar. Sosial itu yang berbau dengan masyarakat, yang berbaur dengan masalah bukan politik, masalah apa, pokoknya masyarakat lah ya gitu, masyarakat dan juga warga-warga gitu. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada politik. Nah, kalian pasti udah tahu kan politik itu apa. Jangan sangkut pautkan pada DPR. Tapi emang iya benar, DPR itu adalah politik. Tapi agak sensitif aja gak sih? Oke, lanjut. Yang ketiga itu ada ekonomi. Nah, kalian pasti tahu juga kan ekonomi itu apa? Nah, ekonomi itu keadaan sosial, penunjang sosial antara kita nih, warga dan juga masyarakat. Dan itu berpengaruh gitu ya. Nah, selanjutnya ada yang keempat itu pendidikan. Nah, seperti aku nih, sekarang aku lagi pendidikan S1. Nah, baru mau ngambil sih, doain ya. Nah, lanjut. Yang kelima itu adalah sejarah. Nah, dari sejarah ini pasti kalian udah tahu kan, karena di zaman dulu pun kita mempunyai sejarah sampai sekarang. Itu dia yang disebut dengan sejarah. Yang keenam ada biografi. Nah, apa itu biografi? Nah, kalian juga pasti udah tahu dong biografi itu seperti apa. Kayak biografi di dalam dunia ini, di alam semesta ini, dan banyak lagi. Nah, yang ketujuh itu adalah alam. Nah, alam ini bermakna luas ya teman-teman. Alam itu bisa jadi hutan, bisa jadi alam semesta ini. Jadi ini tuh bermakna luas atau bermakna umum. Nah, jadi itu saja, tapi aku ingin menyimpulkan dulu nih. Oke, baik teman-teman, mungkin itu saja penjelasan dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.